tidak sampai ke detailnya, kami akan menjelaskan mengenai beberapa materi hukum. Mungkin dari Bapak Ibu guru di SMA N1 Sedayu ini sudah memberi pelajaran mengenai hukum, tapi tidak ada salahnya kami dari Kejaksaan Tinggi juga ingin menambahkan ilmu yang akan kami sampaikan. Pertama ya, mengenai seragam kejaksaan itu hariannya menggunakan seperti ini, berbeda dengan kepolisian ya. Berbeda juga dengan TNI ya. Nah, jangan salah kalau di jalan ketemu dengan polisi ataupun dengan jaksa nanti salah manggil Pak Jaksa atau Pak Polisi atau Pak Tentara, itu berbeda seragamnya ya. Seragam PBH Kejaksaan seperti ini, bagian dinas harian. Kemudian kami Kejaksaan itu ada di tingkat pusat yang namanya Kejaksaan Agung, kemudian ada di tingkat provinsi namanya Kejaksaan Tinggi, kemudian di tingkat kabupaten kota namanya Kejaksaan Negeri. Ada beberapa daerah yang mempunyai cabang Kejaksaan Negeri, seperti di Semarang. Semarang ada yang namanya cabang Kejaksaan Negeri yang ada di pelabuhan. Biasanya cabang ini ada di tingkat kecamatan ya, tapi di wilayah DIY tidak ada cabang Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah DIY. Kemudian pernah mendengar atau pernah melihat juga jaksa yang duduk di persidangan ya. Yang duduk di persidangan itu ada jaksa, kemudian ada hakim, ada pengacara, ada terdakwa, ada saksi ya. Nah, ini sekarang fokusnya ke jaksa. Jaksa itu siapa ya? Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi jaksa itu merupakan jabatan fungsional ya. Jabatan fungsional dan sebagai satu-satunya penuntut umum yang ada di Indonesia yang diakui oleh undang-undang. Jadi hanya jaksa ya, hanya jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan. Di KPK ada jaksa yang personilnya diambilkan dari kejaksaan juga. Nah, jadi bukan berarti KPK di dalam melakukan penuntutan itu mempunyai jaksa tersendiri, tapi jaksa yang dari KPK itu diambilkan dari kejaksaan juga. Kemudian wewenang yang lain selain penuntut umum, jaksa juga sebagai pelaksana putusan pengadilan. Jadi yang melaksanakan putusan pengadilan itu adalah jaksa.
jaksa yang membuktikan di persidangan atas perbuatan dari si pelaku, atau dalam hal sudah persidangan disebut dengan terdakwa, jaksa mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa. Kesalahan terdakwa itu dibuktikan dengan cara mendengarkan keterangan saksi, membuktikan dengan alat bukti yang ada, ataupun dengan barang bukti yang disita oleh penyidik, dibuktikan di persidangan. Kemudian hakimlah yang akan memutus tuntutan dari jaksa. Jaksa yang akan menuntut, hakimlah nanti yang memutus. Kemudian setelah diputus oleh hakim, jaksa melaksanakan apa yang dalam putusan hakim tersebut. Kemudian penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sesuai dengan KUHAP atau hukum acara pidana, hukum acara pidana, jaksa yang ada di persidangan itu disebut dengan penuntut umum. Nah, penuntut umum tadi mempunyai kewenangan adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi istilah yang di hukum acara pidana namanya penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa juga, ya. Kemudian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur di dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan. Jadi penuntut umum di sini setelah mendapatkan berkas perkara pidana umum yang disidik oleh kepolisian, karena yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana umum itu adalah kepolisian. Tindak pidana umum itu apa? Seperti pencurian, penganiayaan, ya. Penganiayaan itu bagian dari pembulian, ya. Kemudian pelanggaran undang-undang IT, kemudian ada penipuan, penggelapan. Nah, seperti itu yang menyidik adalah kepolisian. Di sini jaksa dalam hal ini menerima berkas dari kepolisian. Menerima berkas dari kepolisian. Berkas dari kepolisian ini tidak serta-merta begitu diterima langsung kita sidangkan, dan berkas dari kepolisian ini kita pelajari kelengkapan formil maupun kelengkapan material. Kelengkapan formil itu mengenai apa, aturan-aturan yang sesuai dengan surat perintahnya, kemudian surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, dan seterusnya. Kalau ada penyitaan, ada surat perintah penyitaan, dan seterusnya. Kalau kelengkapan material itu kelengkapan dari unsur-unsur pasal yang disangkakan oleh penyidik. Kalau penganiayaan, tentu unsur-unsur dari pasal di 351 atau di pasal 352 itu harus terpenuhi unsur-unsur yang ada di berkasnya. Kemudian setelah menerima berkas perkara dan diperiksa kelengkapan formil maupun materialnya, setelah dinyatakan lengkap, baru kemudian tersangka dan barang buktinya dilimpahkan ke kejaksaan, ya, diserahkan kejaksaan. Kemudian jaksa melimpahkan perkaranya untuk diperiksa di pengadilan negeri setempat. Kalau misalnya Bantul, wilayah Bantul, tentu pelimpahannya di pengadilan negeri Bantul. Kalau wilayahnya Sleman, di pengadilan negeri Sleman. Jadi sesuai dengan wilayah tugasnya. Kemudian
setelah diperiksa, ya, setelah diperiksa di pengadilan, kemudian jaksa yang membuktikannya dengan menghadirkan saksi, kemudian dihubungkan dengan alat bukti yang lain, misalnya kalau penganiayaan, ya, penganiayaan ada alat bukti berupa visum et repertum. Visum et repertum itu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter forensik. Dokter forensik nanti akan memeriksa apa yang luka yang diderita oleh korban. Itu nanti yang membuat dari dokter forensik. Kemudian dibuktikan di persidangan. Kemudian selain saksi yang mengetahui kejadian itu, juga ada keterangan terdakwa nanti terakhir di dalam melakukan pemeriksaan tersebut. Nah, ini antara lain cara membuktikan jaksa di persidangan. Kemudian setelah dibuktikan, kemudian jaksa menuntut, ya, menuntut pidana penjara selama misalnya 2 tahun. Ya. Kemudian jaksa menuntut, hakimlah yang memutuskan. Misalnya hakim memutuskan pidana penjara selama 2 tahun juga. Nah, setelah terima, terdakwa menerima, artinya putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, ya. Jadi bisa dilaksanakan karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal itu kemudian dilaksanakanlah oleh jaksa untuk memasukkan ke penjara. Karena itu antara lain di tugas jaksa di bidang penuntutan. Nah, ini tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana. Itu ada di bidang pidana itu ada penyidikan dan penuntutan. Penuntutan itu tadi, ya, sudah seperti yang saya jelaskan. Kemudian penyidikan, kalau penyidikan jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi. Jadi jaksa di samping sebagai penuntut umum, ya, di bidang penuntutan, ya, di bidang penuntutan melakukan penuntutan tindak pidana baik itu umum maupun tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi. Kemudian di bidang penyidikan melakukan penyidikan perkara-perkara korupsi, ya, perkara korupsi. Kemudian ada juga tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi di bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa itu sebagai jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara ini bisa mewakili negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD apabila digugat oleh seseorang. Sebagai contoh, misalnya lahan SMAN 1 Sedayu ini diklaim milik seseorang, ya. Dalam hal ini SMKN 1 Sedayu bisa mengajukan permohonan untuk mendampingi di dalam menghadapi gugatan oleh seseorang tersebut, ya. SMKN 1 Sedayu dengan surat kuasa khusus ke jaksa pengacara negara bisa mewakili dalam beracara di pengadilan untuk menghadapi gugatan dari seseorang yang mengklaim bahwa lahan SMAN 1 Sedayu ini yang diklaim sebagai pemiliknya. Itu bisa dari SMAN 1 Sedayu bisa minta pendampingan ke jaksa pengacara negara. Jadi dalam jaksa itu bisa bertindak sebagai penyidik, bisa bertindak sebagai penuntut, bisa bertindak sebagai pengacara negara. Kemudian di bidang intelijen, ya, di bidang intelijen jaksa dalam hal ketertiban dan ketenteraman umum itu mempunyai kewajiban untuk memberi penyuluhan hukum, ya.
baik itu di instansi, di kelurahan, di sekolah seperti halnya di hari ini, dengan tujuan agar mereka paham, ya, mereka paham mengenai aturan-aturan hukum, sehingga setelah paham bisa menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Itu yang diharapkan. Kemudian di bidang intelijen mempunyai tugas dan wewenang lain, yaitu pengawasan peredaran barang cetakan. Sebagai contoh, barang cetakan yang untuk pembelajaran di SMA N1 Sedayu misalnya ada LKS, ya, ada LKS yang di dalamnya ada unsur saranya, ya. Dalam hal ini Kejaksaan akan melakukan penarikan LKS yang mengandung sara tersebut bersama-sama dengan Dinas Dikpora, ya. Hal ini terkait dengan ketertiban dan ketentraman umum, ya. Sehingga LKS yang mengandung unsur sara tersebut bisa ditarik dan penyebaran sara itu bisa dihentikan. Kemudian ada juga tugasnya di bidang intelijen adalah pengawasan kepercayaan masyarakat, ya. Pengawasan terhadap kepercayaan masyarakat. Di masyarakat itu, karena negara kita dulu adalah negara kerajaan, ya, sehingga beberapa daerah yang dulunya ada kerajaan, ada penganut aliran kepercayaan, ya, penganut aliran kepercayaan. Nah, penganut aliran kepercayaan ini tentu tidak bisa berjalan begitu saja tanpa ada pengawasan dari pihak pemerintah. Dalam hal ini Kejaksaan turut serta untuk mengawasi aliran kepercayaan yang ada di masyarakat untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jangan sampai penganut aliran kepercayaan ini bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Begitu juga penganut aliran agama, itu Kejaksaan juga diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengatur dari jalannya orang atau sekelompok orang yang menganut aliran keagamaan. Sebagai contoh, ada di daerah Indramayu yang nama pondoknya Al-Zaitun, itu pimpinan pondoknya memberi pelajaran, memberi ajaran yang sesat, di mana di situ seorang perempuan bisa menjadikan imam di sholat Jumat. Nah, ini sudah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudian soft antara laki-laki dan perempuan itu sejajar dan berjarak, Hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini ajaran-ajaran seperti itu karena menyimpang, sehingga Kejaksaan ikut berperan untuk mengawasi. Kemudian dengan cara bagaimana? Dengan cara kita undang pimpinannya, kemudian kita bina. Kemudian kalau tidak ada perubahan dalam pelaksanaan cara beribadahnya atau cara mengajarkannya kepada santri-santrinya, akhirnya Kejaksaan menyerahkan hal tersebut kepada penyidik untuk menindaklanjuti ajaran yang diajarkan di Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu tersebut. Nah, sehingga sekarang sementara proses persidangan terkait dengan pondok pesantren yang mengajarkan ajaran yang menyimpang ini.
Nah, ini peran kejaksaan di bidang tindak pidana korupsi itu mempunyai fungsi pencegahan dan penindakan. Pencegahan itu dengan cara melakukan penyuluhan, kemudian memberi konsultasi gratis kepada para masyarakat yang mempunyai atau berkeinginan untuk berkonsultasi mengenai hukum. Nah, ini di fungsi pencegahannya. Kemudian fungsi penindakan, ya. Fungsi penindakan karena dalam melakukan penyuluhan sudah ditekankan jangan misalnya ya, jangan menggunakan keuangan negara yang tidak sesuai dengan peruntukannya, ya, atau menyelewengkan keuangan negara. Selalu disampaikan kepada para pejabat di lingkungan pemerintah maupun di tingkat desa, kecamatan, ya, dalam mengelola keuangannya harus sesuai dengan kegunaannya, tetapi tetap tidak diindahkan. Akhirnya kejaksaan selaku penyidik meningkatkan fungsinya menjadi fungsi penindakan, ya, karena sudah dilakukan dengan cara pencegahan, dengan cara penyuluhan tadi tidak diindahkan, sehingga melakukan tindakan-tindakan penindakan. Ya, penindakan di sini melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan, dan selanjutnya penuntutan. Nah, itu tahapannya setelah dilakukan penyidikan. Nah, ini yang berwenang untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, itu ada kejaksaan, ada KPK, kemudian ada kepolisian. Tindak pidana korupsi itu dasar hukumnya ada di Undang-Undang 31 tahun 99 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Pengertian korupsi secara simpel, secara mudah diingatnya adalah tidak jujur, ketidakjujuran. Itu secara mudah diingat bahwa korupsi itu perbuatan yang tidak jujur, ya. Tapi secara secara undang-undangnya, pengertian dari tindak pidana korupsi itu adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, di sini setiap orang, ya, secara melawan hukum. Cara melawan hukum itu tentu menyimpangi dari aturan hukumnya, menjalankan tidak sesuai dengan hukum, menjalankan tidak sesuai dengan undang-undangnya. Nah, kemudian tujuannya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Nah, ini tujuan dari menyimpangi hukum, menyimpangi peraturan tadi, menyimpangi undang-undang tadi. Tujuannya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Tentu yang disimpangi itu adalah untuk merugikan negara, ya, berakibat merugikan negara atau perekonomian negara, yang lebih besar lagi perekonomian negara. Sebagai contoh, perekonomian negara itu sifatnya meluas, ya. Sebagai contoh misalnya harga beras, karena ada psikolan yang mempunyai modal yang kuat, ya, sehingga memborong semua beras, ya, semua beras yang ada di wilayahnya. Misalnya di wilayah Bantul, dia borong semua wilayah Bantul. Kemudian dengan diborongnya sehingga langkalah beras yang ada di wilayah Bantul, ya, sehingga akibatnya meluas sampai ke wilayah yang lain, ya.
wilayah yang lain juga akan dapat imbasnya dengan kelangkaan beras ini. Nah, ini bisa menimbulkan perekonomian negara menjadi kacau di sini. Yang perlu dicermati dalam hal ini adalah mengenai ancaman hukuman. Ancaman hukuman di tindak pidana korupsi ini adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Ini sifatnya kumulatif, ya. Sifatnya kumulatif. Artinya sifat kumulatif itu ditambahkan, ya. Misalnya pidana penjara 20 tahun, ya. Kemudian masih ditambahkan lagi denda misalnya 200 juta, ya. 200 juta. Masih ditambahkan lagi untuk mengembalikan apa yang dikorupsi, mengembalikan apa yang disalahgunakan. Misalnya yang disalahgunakan sebanyak 10 miliar. Nah, itu diminta untuk dikembalikan. Di samping ada membayar biaya perkara. Jadi itu ditambahkan. Pasal tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang 31 tahun 99 ini yang telah ditambah dan diperbarui dengan Undang-Undang 20 2001, itu ada 30 pasal yang kemudian dari 30 pasal itu dikelompokkan menjadi 7 kelompok besar, di mana 7 kelompok besar ini pasal-pasalnya adalah yang pertama mengenai perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Ini ada diatur di pasal 2 dan pasal 3. Kemudian perbuatan suap menyuap. Sebagai contoh perbuatan suap menyuap itu adalah saya sebagai kontraktor, misalnya saya ingin mendapatkan pekerjaan dalam pengaspalan jalan dari Sedayu sampai ke Gamping, misalnya. Kemudian karena saya menginginkan pekerjaan itu, saya memberikan hadiah, memberikan hadiah kepada PPK, pejabat pembuat komitmen, ya. Saya memberikan hadiah dengan tujuan saya bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, setelah saya menyerahkan hadiah kepada PPK, setelah ada lelang dan saya dimenangkan. Nah, dalam hal ini itu bisa dikenakan ke pasal 5 atau pasal 6, pasal 11, 12, dan 13. Baik penyuap maupun yang menerima suap itu sama-sama kena hukumannya. Kemudian perbuatan penggelapan dalam jabatan. Perbuatan penggelapan dalam jabatan itu seperti apa? Misalnya saya selaku bendahara sekolah, misalnya selaku bendahara sekolah, saya mempunyai tugas tanggung jawab yang diembankan oleh sekolah tersebut untuk mengelola keuangan dana bos, misalnya untuk mengelola keuangan dana bos. Karena jabatan saya sebagai bendahara dan diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dana bos, dana dari pemerintah, saya karena saya belum mempunyai rumah, uang tersebut saya pakai untuk membeli rumah, ya. Saya pakai untuk membeli rumah. Kemudian dalam pertanggungjawabannya hanya pertanggungjawaban fiktif, tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam pertanggungjawabannya misalnya untuk kegiatan belajar mengajar, padahal tidak ada
kegiatan belajar mengajar yang jumlahnya seperti yang saya pakai untuk membeli rumah itu. Nah, ini saya selaku bendahara menyalahgunakan kewenangan saya sebagai bendahara. Uang tersebut saya gelapkan, ya, saya pakai untuk membeli rumah itu karena jabatan saya sebagai bendahara. Nah, itu bisa dikenakan di pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Perbuatan pemerasan. Nah, perbuatan pemerasan itu seperti misalnya dalam suatu proyek, ada PPK, ya, ada PPK yang memaksa meminta sejumlah uang kepada pelaksana kegiatan dengan mengancam kalau tidak dikasih, dia akan mempersulit pencairan dananya. Mau nggak mau dari pelaksana ini memberikan sejumlah uang kepada PPK atau pejabat pembantu komitmen, ya, terpaksa memberikan sejumlah uang. Nah, ini bisa mengganggu dari kualitas pekerjaan, karena kualitas pekerjaan tentu sudah ada di rancangan di RAB-nya, rencana anggaran belanjanya, penggunaannya untuk apa, uang sekian untuk apa, itu sudah ada. Kalau uangnya diminta oleh PPK, tentu nanti kualitasnya akan berbeda karena ada pengurangan kualitas atau pengurangan pekerjaan yang ada di RAB tersebut. Nah, ini bisa dikenakan ke pemerasan. Kemudian perbuatan curang. Perbuatan curang di sini bisa sebagai contohnya adalah dalam campurannya kita rubah yang seharusnya 421 misalnya, kemudian kita campuran semennya kita kurangi sehingga kualitas dari pekerjaannya menjadi berkurang. Kemudian benturan kepentingan. Benturan kepentingan ini sebagai contoh adalah saya sebagai PPK, tapi saya juga mempunyai perusahaan, ya, sehingga saya dalam pelelangan saya berusaha bagaimana perusahaan saya ini bisa menjadi pelaksana dari kegiatan proyek tersebut. Nah, ini merupakan benturan kepentingan karena di samping sebagai PPK saya juga mempunyai perusahaan yang akan saya ajukan sebagai yang melaksanakan pekerjaan. Gratifikasi. Gratifikasi di sini adalah hampir sama dengan yang suap menyuap tadi. Gratifikasi di sini pemberian hadiah kepada seseorang dengan tujuan tertentu. Tentu tujuan tersebut adalah untuk kepentingan dari yang memberikan gratifikasi itu. Nah, ini tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara ada diatur di pasal 2 Undang-Undang 3199, yaitu perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di pasal 2-nya itu ada unsur setiap orang, ya. Setiap orang dengan cara melawan hukum. Melawan hukum itu tentu akan dalam melaksanakan bertentangan dengan undang-undang, kemudian memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Memperkaya diri sendiri, ya, tentu untuk kepentingan, contohnya adalah saya sendiri, untuk kepentingan saya sendiri selaku bendahara yang seperti yang saya contohkan tadi, atau memperkaya orang lain, ya, memperkaya orang lain. Misalnya saya akan memperkaya orang lain, KPA, kuasa pengguna anggarannya, ya, dengan cara saya tadi misalnya saya menggunakan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya tadi.
Kemudian korporasi atau badan hukum korporasi. Jadi saya akan memberikan hasil dari korupsi saya ini kepada badan hukum X, ya, karena dia telah banyak membantu saya di dalam dalam pekerjaan ini, karena dia telah mengusahakan saya sehingga saya jadi pemenang tender. Seperti itu. Kemudian merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian ancaman hukumannya, ya, ancaman hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, denda minimal 200 juta, maksimal 1 miliar rupiah. Nah, ini di pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 99. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, ya, sebagai contoh ini merintangi proses pemeriksaan perkara. Contohnya saya misalnya, ya, saya yang tahu betul atas perbuatan dari si X yang melakukan tindak pidana korupsi. Saya berusaha untuk menyembunyikan si X yang saya ketahui bahwa dia pelaku dari tindak pidana korupsi. Nah, sehingga saya ini bisa diproses sebagai merintangi, ya, saya merintangi proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar atau tidak memberi keterangan, ya, tidak memberi keterangan yang sebenarnya dia tahu, ya, sebenarnya dia tahu akan perbuatan si X yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, tapi dia tidak mau menjelaskan, tidak mau menerangkan apa yang dia ketahui atas perbuatan si X tersebut. Nah, ini dikatakan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Kemudian bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Bank bisa juga dikenakan sebagai tersangka apabila dari pihak bank tidak mau memberi rekening dari tersangka yang digunakan untuk mentransfer uang negara yang disalahgunakan tadi. Dari pihak bank bisa dijerat ke ini, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Bank bisa dikenakan sebagai tersangka. Kemudian saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, ya, saksi atau ahli ini diharapkan oleh penyidik kan memberikan keterangan atas perbuatan si X yang telah melakukan tindak pidana korupsi, tapi ahli yang seharusnya dia menjelaskan apa adanya sesuai dengan keahliannya, misalnya ahli pidana, tetapi dia dalam memberikan keterangan meringankan atau berat sebelah, memberi keterangan yang menguntungkan kepada si X, si pelaku dari korupsi itu, sehingga ahli atau saksi yang memberi keterangan yang palsu atau tidak memberikan keterangan apa adanya yang dia ketahui, ya, sesuai dengan undang-undangnya, sesuai dengan undang-undang. Misalnya kalau ahli sesuai dengan ahli pidananya, keahlian pidananya, dia tidak memberikan keterangan, itu bisa dijerat ke pasal 22 ataupun pasal 35. Kemudian orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, ya, ini sama, ya, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang palsu, padahal dia sebenarnya tahu, ya, atau dia sebenarnya mengetahui betul atas perbuatan dari si pelaku tindak pidana korupsi ini, tapi dia tidak memberikan keterangan atau dia memalsukan keterangannya.
Nah, ini yang perlu ditekankan terkait dengan saksi pelapor ya. Pelapor di sini di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini dilindungi oleh undang-undang. Karena bagi siapa yang membuka identitas dari pelapor itu bisa dijerat ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di pasal 24 dan pasal 31 ini. Jadi saksi itu dilindungi, saksi pelapor ya itu bisa dilindungi oleh undang-undang. Jadi jangan takut apabila mengetahui adanya tindak pidana korupsi, melapor ya, melapor. Melapornya dalam hal ini ke siapa? Tentu ke selaku penyidik tindak pidana korupsi, ke kejaksaan atau ke KPK atau ke kepolisian. Nah, ini yang saya sampaikan tadi mengenai hukuman di tindak pidana korupsi itu sifatnya kumulatif karena digabungkan ya, digabungkan sanksi minimal, ada sanksi maksimal, kemudian ada denda minimal, kemudian denda maksimal atau diganti pidana badan atau kurungan, kemudian membayar uang pengganti atau diganti dengan pidana badan atau penjara. Ini ditambahkan sanksi pidananya ya, sanksi pidananya penjara misalnya, kemudian sanksi penjara 15 tahun misalnya, kemudian dendanya 200 juta, kemudian uang penggantinya 100 miliar misal. Nah, itu digabungkan, masih ditambahkan lagi dengan membayar biaya perkara. Itu kumulatif. Ya, jadi itu materi dari kami mengenai pengenalan profesi jaksa dan juga di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nanti materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Arifia terkait dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja macam-macam, ada bullying, ada kritik, kemudian ada ini sudah pada punya HP ini, undang-undang IT ya, nanti akan disampaikan oleh Bu Arifia. Dari saya cukupkan sekian, nanti kita sambung lagi di sesi tanya jawab ya, kita diskusi nanti ada sesi terakhir nanti. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih bersemangat atau ngantuk? Ngantuk. Obatnya apa nek ngantuk itu? Makan. Puasa enggak? Puasa nggak boleh makan. Kalau nggak puasa boleh keluar bawa bekal tadi dimakan dulu. Tak tunggu di sini. Ya. Nah, di sini tadi udah disampaikan oleh Bapak Herwatan selaku kasih penerangan hukum di Kejaksaan Tinggi DIY. Adik-adik ini sering buka YouTube Kejati DIY nggak? IG, tolong dong dibuka ya. Nanti kalau buka IG Kejaksaan Tinggi DIY misalnya penangkapan terhadap buronan, nah itu nanti yang menyampaikan, yang jadi humasnya Kejaksaan Tinggi adalah Pak Herwatan. Ada yang cita-citanya jadi jaksa? Ada? Mbak siapa? Ya nggak apa-apa, ini puasa loh, nanti ibu doakan piye, amin. Mbak, kayak iya. Ini tak doain loh jadi jaksa. Karena apa? Biasanya profesi yang dicita-citakan anak itu apa?
polisi, tentara, dokter, guru, ya, terus YouTuber. Nah, sekarang gitu ya, opo jaksa itu. Nah, sekarang udah paham apa jaksa itu, tugasnya apa? Apa deh? Kerjaannya apa tuh jaksa itu? Apa nangkap penjahat gitu? Apa? Ya, tugas pokoknya penuntut umum ya. Tadi disampaikan tugas pokoknya penuntut umum. Namun demikian, jaksa tuh bisa menjadi, tadi jelaskan tuh, jadi penyidik, penyelidik. Jadi apa-apa iso, luwes ya. Misalnya nangkap orang bisa di mana? Kalau kita nangani tindak pidana korupsi seperti yang Pak Hermatan sampaikan tadi, ya. Terus jaksa bisa menjadi penceramah, nah seperti ini. Terus jaksa bisa nangkap buronan. Nah, di Kejaksaan ada tim tabur, ya, menangkap sama pemburu. Dan tidak hanya polisi, ya. Dan kelebihannya apa? Misalnya penyidik, ya bisa jadi penyidik, bisa jadi penyelidik, bisa jadi penuntut, bisa mengeksekusi, bisa penerangan hukum, bisa menjadi penasehat hukum di Datun. Ya, makanya cita-cita kalian ada ya yang jadi jaksa ya? Saya udah 2 kali loh di SMA Sedayu ini. Tapi kok yang jadi jaksa kok ini baru 1. Tadi saya pernah loh di SMA ini, tapi tahun 2005. Saya ngisi sini mungkin baru berapa deh? 4 tahun. Belum lahir ya. Ya. Nah, ini mau lanjut biar untuk mempersingkat. Ibu mau menyampaikan masalah stop kenakalan remaja. Ya, di stop, bukan masalah kenakalan remaja. Buat apa? Ya, kita menciptakan generasi yang tangguh. Kalau anak-anak tidak nakal, berarti generasinya tangguh. Ya kan? Dimulai sejak kapan itu? Diajari biar tangguh, biar kuat, biar melek hukum, kenali hukum, jauhi hukuman. Sejak kapan? Sejak dini. Nah, kita itu dengan tim melakukan namanya JMS seperti ini, jaksa masuk sekolah. Dari mana? Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kampung, ke kampung-kampung, ya, jaksa masuk desa lalu kampung, terus ke SLB juga, ya. Jadi biar apa? Melek hukum. Jadi nggak ada berita anak SMA Sedayu amit-amit ya melanggar hukum, nggak ada amit-amit ya. Nah, kenakalan remaja itu yang dimaksud nakal itu kalau orang Jawa ono akal. Ono akal itu gimana? Pinter tapi salah, melanggar norma hukum, norma agama, norma sosial dan sebagainya. Udah paham toh? Ibu agak ngebut ya, karena nanti kalian selak ngantuk. Nah ini karena apa? Pengabaian sosial. Jadi anak-anak itu disebut nakal itu kalau ada pengabaian sosial. Misalnya di sekolah kebetulan prestasinya kurang, terus dari kalangan ekonomi yang pas-pasan, terus itu dikucilkan sama temennya, dikucilkan sama masyarakat, ya, karena apa? Dulu orang tuanya atau mbahnya pernah melanggar hukum. Nah, itu pengabaian sosial. Jadi anak-anak itu arahnya ke nakal, ya. Nakal itu ada yang bisa dipidana, ada yang tidak bisa dipidana. Nanti lanjut ya. Ini remaja. Remaja itu seperti kalian, dari 12 sampai 18. Nah, yang bisa dipidana kalau melanggar hukum umur berapa? Berapa? Ya, itu pemahamannya 17 ke atas toh. Tapi anak umur 14 tahun sudah bisa dipidana kalau pelanggar hukuman yang berat. Tapi kalau di bawah 14 tidak bisa. 14 sampai 18 itu
menganut kalau melanggar hukum pakai undang-undang peradilan anak, ya. Ini remaja 12 sampai 21. Ini secara keperdataan yang dimaksud dewasa. Nah, ini contoh kenakalan remaja, ya. Tawuran, narkoba, asusila, bullying, seks bebas, pornografi, kebut-kebutan. Ini nanti dijelaskan. Nah, ini tawuran kalau tahun 98 itu, sebelum 98 itu anak SMP SMA, tapi perkembangan zaman ada mahasiswa geng namanya. Ada yang punya geng di sini? Ada yang tahu namanya geng Kristen? Poster? Pernah nggak? Pernah dengar nggak? Pernah? Oh, ya, dengar aja ya, jangan dilawan mereka ya. Ya, di tawuran ya. Tawuran udah tahu. Nah, ini kalau ada tawuran, misalnya ada yang lewat di SMA Sedayu, nah terus dia ngeberkan sepeda motor mencari siswa SMA Sedayu. Nah, ya, mereka bawa kelompok, bahkan membawa sajam. Kalian sikapnya gimana? Nah, pertama tentunya ditutup pintu gerbang, bilang ke Pak Security, tutup pintu gerbang, lapor dulu, lapor polisi, jangan dilawan. Nah, misalnya nih jalan-jalan bawa senjata tajam, boleh nggak? Ya, kenapa? Melanggar undang-undang darurat. Jadi jangan pernah bawa celurit, bawa belati, bawa gear yang ditaleni sabuk untuk bela diri, silat. Ya, jangan pernah nanti dioyak sama polisi, ditangkap. Oh, saya cuma bawa belati kok. Itu ya, nggak boleh. Apalagi di tempat umum, di jalan raya ditangkap, bisa di penjara. Nek bawa keris Bu, kalau kemis paing misalnya ya, boleh nggak Bu? Kalau untuk budaya boleh, tapi sekarang kan keris bukan keris beneran senjata tajam ya, tapi keris-kerisan. Terus kalau itu misalnya bekerja di pemotongan sapi Bu, bawa pedang panjang itu boleh nggak? Boleh, karena profesi. Tapi kalau anak sekolah bawa pedang panjang, ya, terus naik motor malam hari ketemu polisi ditangkap, ya, jangan pernah ya. Nih sikap tawuran narkoba. Ada yang pernah membuka situs Gedang Kelutuk? Gedang Kelutuk, ikan belum mandi, pernah? Jangan dibuka ya kalau belum pernah. Karena apa? Di situ nanti ditawarkan namanya pel koplo, pernah dengar? Nah, pel sapi, dengar? Terus ada tembakau gorila. Pel koplo itu untuk apa? Biar koplo, namanya aja pel koplo. Ya, kalau pel sapi biar apa? Biar kalau disuruh orang tuanya emoh gitu terus toh. Makanya disebut pel sapi. Terus pel koplo. Ya, terus tembakau sintetis. Jadi adik-adik ada yang merokok. Ya. Nah, kalau ada yang merokok, misalnya nih dikasih di warung BJ atau di angkringan atau di tempat tongkrongan manapun, dikasihlah tembakau sintetis yang mudah disemprot ya oleh barang haram itu yang Ibu sampaikan, seperti narkotika yang sintetis disemprot. Jadi biarpun itu tembakau
lintingan, linting dewe, tempe. Tapi kalau dicampur tembakau sintetis bisa diperkarakan, disidangkan. Awalnya dari mana? Iseng bisa. Yang kedua, dikasih temene. Ya setia kawan lah Bu, nongkrong tuh enaknya ngopi sambil rokok, misalnya jawabannya. Terus-terusan bisa menjadi pecandu. Ya, jadi jangan pernah mengenal, tahu boleh ya, tapi tidak boleh istilahnya apa ya, memakai, menggunakan, menjual. Ya, misalnya ada temennya si A sakit, dia dikasih obat oleh dokter spesialis, misalnya patah tulang misalnya, dikasih obat yang mengurangi rasa sakit pakai kandungan narkotika. Terus nempel, tahu nempel nggak? Ya, misalnya ibu tuh sakit, dulu pernah sakit patah tulang. Terus ya Mas siapa? Mas Hafiz, Bu Ari, Bu saya ngopi resep ke Bu Ari gitu. Nah, nggak usah Mas Hafiz, aku beli aja, nanti tak kasihkan atau kamu nuker aku uang 100.000 ya gitu. Ini Bu Arifiah bisa kena, bisa dipidana. Padahal Bu Arifiah tuh beli ada resepnya, tapi tak salah gunakan, tak jual. Ya, itu hati-hati. Nggak boleh, biarpun teman akrabnya Mas Hafiz, aku nempel obatmu yo, kasihlah obatnya itu tadi. Yang di Mas siapa sebelahnya? Mas Novian nempel misalnya Amit Sewu ya Mas ya, tak beli. Tapi ini contoh jelek, jangan ditiru. Amit-amit ini Mas Novian karena sahabat karibnya Mas Hafiz, Hafiz mbok aku tuh tok nei aku ki nggak bisa tidur. Nah, terus dikasihlah. Nah, seandainya nih ketangkap polisi, itu dari mana Novian? Dari Hafiznya. Novian nggak kena, dia kan konsumsi, tapi yang mengedarkan yang kena. Jadi hati-hati ya, kita punya resep, salah menggunakan bisa berbahaya. Wah itu kan laki-laki Bu, oh tidak, nggak semua. Yang ada di lapas Wonosari, perempuan, lapas perempuan, itu kasusnya banyak. Yang sabu, pil, yarindo, triheksipinidil tadi, pil sapi, pil koplo, banyak ya. Jadi laki-laki perempuan sekarang itu perkembangan zaman, kesetaraan gender, tapi salah itu ya kalau untuk melanggar aturan hukum undang-undang ya, seks bebas. Ada yang punya pacar ya, di sini udah umur rata-rata berapa nih? 16, 17, paling tua 18 ya. Ada yang punya pacar. Nah, syukurlah kalau kalian itu belum berpacaran. Jadi sama Allah masih dijaga. Tapi perkembangan zaman, misalnya gara-gara ada JMS, ya tadi nunggu Pak Herwatan dan kawan-kawan lama, terus ada yang lirik-lirikan, ya ada lirik-lirikan, terus akhirnya tuker-tukeran nomor WA, terus berpacaran. Nah kalau berpacaran hati dihindari, namanya seks bebas. Oh enggak Bu, ini hati-hati. Kalau sudah berdua, yang ketiga setan ya. Terus kenapa Bu? Pacaran misalnya Amit Sewu nih, kebablasan jalan-jalan ke Kaliurang ya, hujan, kebetulan hujan nih, terus basah kuyup, cowoknya nih pinter, udah berpengalaman ya. Ayo dek kita berteduh dulu. Berteduh di mana? Di penginapan. Ya. SMA Bu nggak punya uang,
di sana ada yang 50.000. Nah gitu ya. Kenapa Mbak Rifia bisa ngomong seperti itu? Karena udah ada beberapa perkara pacaran nih, awalnya nggak punya niat untuk kebablasan, tapi karena keadaan itu tadi kebablasan. Terus kalau kebablasan ini kira-kira diapakan? Nikah lah masih sekolah tuh apa sih gimana? Kan dikeluarkan kalian. Itu sanksi paling kecil dikeluarkan dari sekolah. Ada sanksi yang lebih berat. Apa itu? Orang tua perempuan tidak terima. Pacarnya laki-laki, yang laki-laki tadi dilaporkanlah ke polisi. Loh, suka sama suka loh Bu, kami tuh pacaran. Iya. Berarti kalau gitu saya mencari yang umurnya lebih dari 18 tahun Bu, biar aman. Oh canggih lebih dikandani, ya kan? Nah, jangan seperti itu. Maksudnya Bu Arifia, anak di bawah 18 tahun biarpun suka sama suka, ya, entah pelakunya itu masih di bawah 18 atau sudah dewasa yang laki-laki, bisa dilaporkan polisi. Loh Bu, waktu di Kalimpang tuh cuma ngemelek-melek saja loh saya, nggak ngapa-ngapain loh, cuma ngemek-emek gitu. Ngemek-emek pun bisa pencabulan, iso di penjara. Nek anak di bawah 18 tahun pidananya di mana? Di penjara di mana? Lapas anak di Wonosari. Lah terus sekolahnya gimana Bu? Nah sekolahnya di sana ada sekolah gratis juga, tapi kan siapa yang mau ya? Jadi hati-hati. Biarpun cuma ditemok-temok ya, ini cowok-cowok dimelek-melek gitu. Wong saya tuh disuruh ngemelek-melek kok Bu sama cewek saya. Iya, yang nyuruh ngemelek-melek cewek. Nah itu hati-hati ya para laki-laki. Ya perempuan juga jangan gampang dimelek-melek ya. Itu makanya dijaga, ya. Itu kenapa tuh Bu kok istilahnya ada anak yang di bawah 18 tahun itu bisa dilaporkan suka sama suka? Karena apa? Anak di bawah 18 tahun dianggap itu belum tahu akibatnya, ya. Ibu pernah punya perkara di Sleman, ini untuk pengalaman ya. Seorang perempuan waktu itu kelas berapa ya, SMA kelas 1 atau berapa, karena ada masalah ya, nggak tahu masalahnya apa, dia tuh sukanya minuman keras, bukan es batu loh ya, jangan diayeli saya ya, minum minuman keras yang memabukkan. Sampai suatu saat dia nggak punya uang untuk membeli, dia bilang sama teman sekolahnya, "Mbok aku digolek uang sing iso nraktir aku minuman keras." Dimanfaatkanlah sama hidung belang, ya kan? Terus temennya tadi punya pacar, yang temennya tadi sama pacarnya yang minta digratisi minum itu dipakai 3 orang. Nah, orang mabuk mau ngerasa gimana? Nggak terasa. Udah mbok dibanting, ditendang, dimelok-melok kok mau bener. Ra kroso tapi nggak bisa melawan. Ya. Itu jadi karena dari awal minum, ngepil sampai seperti itu, harga dirinya tidak dijaga. Dipakai berapa orang terus gimana Bu nyidangkannya? Iyo terdakwane dipilah, yang dewasa sidangkan dewasa, yang anak-anak di bawah 18 tahun disidangkan anak-anak. Jadi hati-hati ya adik-adik perempuan ini. Kalau minum tuh ya minum krenyes ya, Coca-Cola, Fanta, Sprite gitu aja ya. Ini bukan sponsornya, tapi janganlah kayak apa rasanya, nggak usah, daripada nanti nyesal kita. Ya.
hati-hati ya, pornografi ini semua pegang HP, ya kan? Ada yang sering buka-buka foto-foto yang laki-laki, wanita cantik, laki-laki ganteng, wanita cantik atau laki-laki ganteng buka nggak apa-apa. Yang menunjukkan barang goib, kalian pernah buka belum? Barang goibnya perempuan itu di HP, ada yang pernah buka? Atau keliru dikirimi temennya? Ada enggak? Nah, ini kenapa ibu ngomong seperti itu? Contoh ya, nggak apa-apa. Di sini tuh buka-bukaan nggak apa-apa, nggak mungkin saya laporkan polisi, nggak mungkin cerita keluar. Jadi gini, lihat HP, di situ kan banyak sekali, kita bebas membuka apa aja situ. Sampai barang goib laki-laki, barang goib perempuan bisa dibuka, ya kan? Nah, di situ misalnya diunduh, dikirimlah di grup OSIS ya ini ya, OSIS, hah? Nah, OSIS MPK, double ini, kirimkan ke grup untuk bercandaan. Itu loh, ini barang goib artis iki, ya, misalnya ya, bisa dilapor ke polisi enggak? Nah, bisa dilaporkan polisi, mentransmisikan ya di grup. Ya, aku juga langsung cerita aja perkara pengalaman orang Sulawesi. Ini sering tak ceritakan kalau saya JMS. Orang Sulawesi, dia buka IG anak-anak masih SMP, IG dibuka. Pertama perkenalan, kedua terus dianggap pacar, ya, dianggap pacar. Namanya anak SMP, dianggap pacar. Di situ disuruh awalnya foto dong, kamu cantik. Namanya perempuan dibilang cantik, seneng nggak mbak? Dibilang cantik, awalnya itu. Terus lama-lama buka dong sedikit baju yang sebelah atas gitu. Enggak, entah bujuk rayu apa, dia langsung mengirimkan foto. Maaf ya Bu Arifiyah kok vulgar, biar kalian paham. Alat kelamin laki-laki dikirimkan anak SMP itu, ya, lewat HP, padahal dari Sulawesi sana loh. Terus anak itu nggak berani buka, kan cuman samar-samar itu kan, nggak berani buka. Tapi diancam lah sama pelaku. Kalau kamu nggak mau buka bajumu, kamu tak laporkan ke pihak sekolah karena kamu telah membuka barangnya laki-laki yang tak kirimkan. Tuh, namanya anak-anak takut. Bukalah bajunya atas, ayo buka bawah, dibuka bawah. Dia kan punya videonya, punya foto. Akhirnya untuk apa? Untuk memeras. Kirimi aku pulsa, kirimi aku uang. Karena korbannya yang berani melapor ada 2. Ini di daerah Bantul, nggak tak sebutkan di mana. Ya, karena ada 2, langsung lapor polisi. Polisinya, aduh ini di Sulawesi gimana? Terus akhirnya dari pihak ada Bupati Bantul, ditindak aja. Gitu. Terus langsung Polda nangkap ke Sulawesi. Makanya saya bilang hati-hati, ya. Laki-laki pun gitu. Ibu punya korban di Jakarta yang gitu, laki-laki sama laki-laki.